Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pada Rakma. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara penggunaan WinFit untuk membuat formulasi pakan pada ikan. Nah, di sini pertama kita install lalu buka aplikasi WinFit. Pertama mulai new formula with WinFit Store. Karena kita belum memiliki data yang akan formulasi yang akan dibuat, jadi memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, lalu kita ubah menjadi diameter basis berat kering. Lalu kita ini masih kosong, kita masukkan dulu data-datanya. Nah, di sini kita masukkan data-data impedance dari bahan baku yang akan dibuat untuk bahan baku formulasi pakannya. Misal kita di sini tambahkan gaplek misalnya. Oke. Nah, kita bisa juga nanti menambahkan bahan baku lain seperti BM, terus tambah lagi misal FM dan lain sebagainya, sebanyak yang kita miliki di suatu ingin membuat dari apa aja bahannya. Dan bahan-bahan yang tadi itu kita tuliskan juga isi dari bahan tersebut tuh nutrisinya apa aja, mulai dari berat keringnya itu berapa. Misal di sini kan gaplek itu berat kering di 87,7. Terus tambahan nutrisi lain itu kayak fiber, nutrien, fiber, lagi protein. S atau abu ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi bisa terus ditambahkan, dan ini disesuaikan dengan isi dari nutrisi setiap bahan tersebut. Fiber misal kayak 2,4 itulah, bisa terus ditambahkan sampai penuh isinya dari setiap bahan. Makin banyak bahan, jadi kita bisa membuat formulasi pakan itu lebih menyesuaikan kebutuhan juga. Untuk nutrisinya juga setiap bahan kan berbeda-beda, entah itu fibernya, kadar abunya, lipid, proteinnya juga berbeda-beda. Ada yang proteinnya 0, ada yang proteinnya 80, 30, berbeda-beda, jadi menyesuaikan. Setelah semuanya selesai, kita save. Setelah semuanya selesai, lalu kita checklist di setiap bahan. Itu menentukan berarti bahan ini yang akan digunakan untuk formulasi selanjutnya. Lalu kita back. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan setiap bahan itu minimal dan maksimal, dan minimal maksimal dari nutrisi yang dibutuhkan di pakan. Kebetulan sudah ada datanya, lalu kita langsung masukkan saja datanya. Nah, di sini misal kalau kita punya data yang tadi kan sudah disimpan, itu bisa kita open previously saved formula. Nah, di sini banyak data-datanya. Misal kita masukkan data. Nah, oke. Semuanya hampir sama seperti yang tadi. Datanya sudah dimasukkan PMM, SPM, terigu, fish oil, vitamin, mineral dengan kandungan-kandungannya masing-masing. Kita go back. Nah, di sini lalu kalau setelah seperti ini, kita dicek juga di data sebelumnya itu untuk menggunakan jadi bahan yang akan digunakan di formulasi pakan. Nah, di sini misal formulasi pakan yang disediakan ada segini. Lalu kita masukkan kadar minimal dipakainya bahan tersebut dan maksimal dipakainya bahan tersebut. Lalu di sini ada juga minimal dan maksimal dari kandungan nutrisi yang dibutuhkan pada pakannya. Yang jadi patokan utama adalah di sini. Kalau ini sebelumnya nggak ada. Nah, sebelumnya nggak ada kayak gini, dari nutrisi yang sudah dimasukkan. Misal kita butuh pakan yang dengan kandungan fiber maksimal 6, lalu proteinnya 24, dengan maksimalnya 30, lipidnya 6, maksimalnya 7, dan kandungan abunya 11. Dan beberapa bahan lain yang
tidak perlu terlalu diinikan batas maksimal atau minimalnya karena tidak akan terlalu mempengaruhi. Nah, kalau untuk jadi ini batas ini kan menyesuaikan dari ikan atau pakan yang akan nanti kita buat. Jadi setelah batas tersebut dibuat, lalu kita menggunakan gimana cara kita memformulasikan pakan yang optimal, paling murah, tapi tetap efisien, proteinnya dapat pas, lipid pas, karbo dan fibernya pas di kadar maksimal dan minimal. Jadi maksimal itu 0, BM itu 30, terus FM 25 dan pola. Kalau ini yang telah saya cari di beberapa bahan dan bahkan visual beberapa bahan baku yang mikro bahan baku, tapi tetap harus dimasukkan walaupun hanya 0,0. Lalu kita ke formula. Nah, di sini akan memproses bahan-bahan dengan maksimal dan minimal. Nah, muncul di sini ada penggunaan, itu persentase dari penggunaan bahan tersebut. Misal MBM walaupun maksimalnya 30, penggunaannya 12,37% saja. Misal kalau di sini kan fish oil itu minimalnya 0,5, maksimal 0,5. Jadi pasti dipakai itu 0,5 dan seterusnya. Lalu di sini, nah, di sini kadar fibernya 4,2, masih ini sesuai karena maksimalnya 6, tidak boleh lebih dari 6. Lalu di sini proteinnya 28 dengan minimal 28 pas di kadar minimalnya, dan juga lipid sama di kadar minimal dan as di kadar maksimalnya tepat. Dengan GE gross energinya itu 3.937, sekian. Lalu di sini cost dari formula ini adalah 9.147. Jika dengan total kantong karung itu 50 karung, dengan harga per kantong itu seharga 457.391 rupiah. Lalu misal kejadian bahan tersebut tidak sesuai, misal tidak 10 ininya misal gitu ya, ini kurang sesuai atau bagaimana, lalu kita di formula, nah akan muncul kolom perhatian formulasi gagal karena konsentrasi dari minimal maksimal dari nutrisi yang dibutuhkan tidak mencapai kandungan minimalnya. Di sini 27,99, harusnya 28, dan ini 5,99, seperti itu. Jadi tetap harus sampai di kadar minimal paling optimal, paling maksimal. Jadi kita di sini tuh bertugas untuk bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan dari bahan dan nutrisi secara efisien. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.